Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pertemuan materi yang pertama. Di sini akan kami bahas pengetahuan dasar tentang teknologi keuangan atau financial technology, fintech. Fintech ini berawal dari bisnis startup. Bisnis startup ini terdiri dari e-commerce dan financial technology. Kalau kita contohkan secara sederhana, misalkan adalah e-commerce-nya Shopee, maka teknologi keuangannya adalah Shopee Pay Later. Itu ibarat contoh sederhananya. Dari sini, dari startup ini, kita akan fokus ke financial technology, bukan ke e-commerce. Teknologi keuangan secara umum ada 5 bidang. Yang pertama adalah crowdfunding, yang kedua microfinancing, yang ketiga P2P lending service, yang keempat market comparison, dan yang kelima digital payment system. Crowdfunding sendiri adalah fintech dalam hal penggalangan dana. Jadi apapun bentuk fintechnya yang digunakan untuk penggalangan dana itu disebut crowdfunding. Kita contohkan saja dengan dompet duafa digital misalnya. Itu termasuk fintech dalam bidang crowdfunding. Yang kedua microfinancing, layanan keuangan mikro menengah. Jadi apapun bentuk fintech atau teknologi keuangan yang diterapkan, diaplikasikan di lembaga keuangan mikro dan menengah, itu disebut dengan fintech microfinancing. Yang ketiga adalah peer-to-peer lending service. Ini digunakan sebagai layanan peminjaman uang. Jadi kalau kita lihat aplikasi-aplikasi fintech yang arahnya ke layanan peminjaman uang itu P2P lending service. Contoh sederhananya adalah pinjaman online itu pakai fintech P2P lending service. Itu ada yang di bawah pengawasan OJK, ada yang ilegal ya. Sebaiknya kalau terpaksa terdesak pakai itu yang di bawah pengawasan OJK. Yang keempat, market comparison adalah fintech dalam hal perencanaan keuangan. Jadi kalau ada jasa-jasa planning perencanaan keuangan kita itu disebut dengan market comparison. Dan yang kelima, yang terakhir adalah digital payment system. Ini yang banyak sekali digunakan oleh perbankan-perbankan, yaitu layanan pembayaran digital. Kita contohkan saja M-Banking, di BSI ada Beyond, kemudian di BCA ada M-Banking BCA, dan sebagainya. Itu disebut dengan digital payment system. Itu pengetahuan dasar tentang fintech. Pada pertemuan ini saya akan mencontohkan cara membaca artikel jurnal bereputasi internasional. Ini mungkin artikel ini belum saya share karena akan saya bahas sendiri ya. Dalam jurnal Sustainability yang dipublikasikan oleh publisher MDPI, judulnya adalah Can Fintech Alleviate the Financing Constraint of Enterprises? Evidence from China's Securities Market. Ketika menghadapi artikel-artikel seperti ini, kita jangan terjebak dalam transliterasi ya, menerjemahkan secara mentah-mentahan. Kalau cara saya, teknik saya adalah menangkap kata-kata kunci dan kalimat-kalimat kunci. Kita lihat di sini ada fintech. Kata kuncinya adalah teknologi keuangan. Kemudian ada constraint financing. Jadi fintech, pengaruh fintech terhadap kendala keuangan perusahaan.
pengaruh teknologi keuangan dalam meringankan kendala-kendala keuangan perusahaan. Ini evidence bukti dukung penelitian ini ada di perusahaan-perusahaan di Cina, pasar modal, pasar sekuritas. Jadi konsep dasarnya adalah apakah fintech mampu meringankan atau mengurangi kendala-kendala keuangan perusahaan. Dalam hal ini adalah perusahaan jasa ya, bukan perusahaan produk. Karena ini adalah pasar modal. Jadi konsep dasarnya ini. Selanjutnya kita setelah melihat judul, kita lihat abstraknya. Seperti biasa, baca kata-kata kuncinya. Dari judul tersebut kita sudah menangkap variabel bebasnya fintech, variabel terikatnya adalah constraint, financing constraint, kendala-kendala keuangan perusahaan. Di sini kita lihat abstrak pada umumnya terdiri dari tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kalau ada itu adalah rekomendasi penelitian ke depan atau kebaruan atau novelty. Di sini kita lihat bahwa tujuan tulisan ini adalah apakah fintech itu mampu mengimprove efisiensi dari alokasi-alokasi kredit yang dijadikan peneliti sebagai constraint financing, financing constraint atau kendala-kendala keuangan. Kemudian paper ini, tulisan ini adalah analisis empiris. Jadi ada data di sini ya, ada data yang dianalisis oleh peneliti yang menguji hubungan antara mekanisme mikro antara fintech dengan constraint, kendala financing perusahaan. Ya, ini metode yang tadi tujuan dan hasil, ini hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech secara signifikan memitigasi, mengurangi efek dari kendala-kendala keuangan perusahaan. Kemudian kalau kita ingin melengkapi model ini, kita lihat hipotesisnya yang paling mudah. Ini secara hasil sudah diketahui. Jadi fintech itu mampu mengurangi kendala-kendala keuangan perusahaan. Kita akan melengkapi modelnya. Di artikel ini tidak ada gambar modelnya, tapi kita coba bikin model penelitiannya dengan melihat hipotesisnya. Hipotesis yang pertama jelas ini, fintech secara efektif mengurangi atau meringankan kendala-kendala keuangan perusahaan. Ini berarti hipotesis satu. Kemudian kita lihat hipotesis 2. Fintech secara efektif meringankan kendala-kendala keuangan perusahaan dengan mereduksi atau mengurangi informasi-informasi asimetri, baik informasi asimetri internal maupun eksternal dari perusahaan. Dan yang ketiga, ini hanya ada 3 hipotesis. Fintech meningkatkan kemampuan akuisisi perusahaan, kemampuan akuisisi keuangan perusahaan dengan menurunkan biaya keuangan perusahaan dan rasio leverage perusahaan. Jadi kalau kita gambarkan kembali ke awal judul dan abstrak, kita gambarkan secara lengkap dengan hipotesisnya. Tadi hipotesis 1, fintech secara efektif mengurangi atau meringankan kendala-kendala keuangan perusahaan.
Ini ternyata ada variabel mediasinya, di mana variabel mediasi yang pertama adalah tadi apa tadi? Yang hipotesis 2, informasi asimetri. Fintech akan meringankan kendala-kendala keuangan perusahaan dengan menurunkan informasi-informasi yang asimetri. Perlu digarisbawahi di sini dalam membaca artikel-artikel seperti ini juga harus menangkap variabel-variabel, definisi variabel. Informasi asimetri berarti informasi yang tidak imbang, baik informasi internal maupun eksternal. Itu disebut dengan information asimetri. Seperti yang terjadi saat ini, kita harus jeli. Informasi itu harus imbang ketika kita menangkapnya. Ini H2. Dan H3, H3 itu yang tadi kita lihat variabelnya H3 ya. H3 itu kalau H2 informasi asimetri, H3 tadi apa ya? Kita lihat lagi ke bawah ya, ke H3 untuk menggambarkan modelnya. Akuisisi, kemampuan akuisisi atau financial cost. Nah, biaya perusahaan. Ini H3. Fintech akan meringankan kendala-kendala keuangan perusahaan ketika mereduksi atau menurunkan biaya-biaya perusahaan. Itu sekilas cara cepat untuk membaca artikel-artikel jurnal bereputasi internasional. Saya juga pernah membuat ya, nanti saya share cara cepat membaca artikel jurnal internasional Trindex Scopus. Ada beberapa artikel di situ yang kami review dan cepat untuk membacanya. Untuk tugas individu, silahkan membuat judul dan abstrak yang kemudian dikirim ke event-event internasional yang outputnya adalah jurnal nasional Terindeks Sinta atau proceeding Terindeks Scopus atau jurnal internasional Terindeks Scopus. Saya contohkan, buat judul sama abstrak itu gampang. Sekarang ada AI. Misalkan promptnya adalah buatkan judul paper tentang teknologi keuangan di bidang ekonomi syariah. Kita masukkan ke AI yang kami gunakan di sini Copilot, maka Copilot akan memberikan opsi-opsi judul fintech di bidang ekonomi syariah. Misalkan kita pilih yang mana ini? Digital Trust. Nah, ini. Nanti kita pindah ke Word. Digital Trust and Financial Technology in Islamic Banking, a multivariate study of societal trends. Setelah kita
dapat judulnya, kita suruh AI membuat abstraknya. Buatkan abstrak paper dengan judul Digital Trust. Kita masukkan ke Copilot, maka dapat abstraknya. Kita pindah abstraknya ke Word. Nanti kita baca kembali abstraknya ya. Untuk bisa kita pindah secara langsung. Di sini kita sudah dalam hitungan menit sudah dapat abstrak, judul dan abstrak. Judulnya adalah percaya terhadap digital trust dan fintech pada perbankan Islam. Sebuah studi multivariat. Tapi tentunya ini harus bisa dipertanggungjawabkan, walaupun ini dari AI. AI itu hanya membantu ya. Tetap yang bertanggung jawab pengendalinya adalah penulis. Nanti penulis harus mencari data dari 512 responden, kemudian mengolahnya dengan SEM dan sebagainya. Ini variabel-variabelnya. Tapi untuk submit judul dan abstrak itu AI sudah cukup. Seperti yang Oktober yang kemarin sudah tutup 31 Agustus ya terakhir. Saya sudah submit abstrak dan ini sedang proses review oleh panitia. Yang jelas insya Allah nanti ke Untidar. Jadi setelah pembahasan pengetahuan dasar fintech, kemudian cara membaca jurnal internasional, tugas individunya adalah membuat judul dan abstrak dan mengirimkannya ke event-event internasional yang outputnya adalah jurnal nasional terindeks Sinta atau proceeding terindeks Scopus atau jurnal internasional terindeks Scopus. Jangan yang hanya proceeding saja, itu value-nya kurang. Yang jurnal nasional terindeks Scopus atau terindeks Sinta atau jurnal internasional terindeks Scopus. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap cukup. Sekilas penjelasan dan tugas. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kami share cara cepat membaca jurnal internasional Index Scopus, termasuk ini juga saya rekam. Coba kami upload yang tidak bisa gabung atau tertinggal, nanti bisa melihat kembali rekamannya.